Video kali ini kita akan membahas skema box NTX EXP118 yang merupakan skema eksperimen dan pengembangan dari skema box bandpass order ke-6 yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18114. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 428 mili, ukuran magnet 250 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 224 mili. Kemudian untuk ketebalan gasket 13 mili, ukuran antara baut 445 mili, dan ukuran terluarnya 470 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1500 watt, program power 3000 watt. Kemudian untuk sensitivitasnya 97,14 dB, rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 2100 Hz atau 2,1 kHz. Dan ukuran voice coilnya 114 mili atau 4,5 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 40 Hz, DCR 5,979 ohm, QMS 12,3, CAS 0,47, GTS 0,453, GMS 0,059 mm per Newton, MMS 200,2 gram, efisiensi 2,389%, BL 27,27 Tesla meter, fast 117,4 liter, SD 0,483 meter per segi, XMAX 7 mm, dan induktansi voice coilnya 1,319 mH. Nah, menurut lu ada yang salah nggak dari parameter ini? Jadi ada seenggaknya satu poin yang membuat gua menunda publikasi skema khusus speaker ini. Poin yang terlihat jelas itu ada pada parameter SD-nya. SD 0,483 meter persegi. Ini tentu sangat nggak logis untuk speaker berukuran 18 inci. Parameter ini hanya akan cocok jika speakernya itu berukuran 31 inci. Yang gua ketahui, SD yang realistis untuk satu speaker berukuran 18 inci itu hanya sekitar 0,11 sampai 0,12 meter persegi aja. Jadi pada penerapannya nanti, gua akan coba kalkulasikan dengan menggunakan SD di sekitar 0,12 meter persegi dan akan kita lihat gimana hasilnya. Apakah nanti bisa realistis atau enggak. Jujur gua sangat mengagumi produk-produknya JIC meskipun belum pernah nyoba secara langsung. Namun dari presentasi produk, ini bisa dikatakan sangat baik, sehingga nggak kalah dari presentasi produk-produk Eropa lainnya. Selain itu, parameter yang disajikan ini juga cukup detail. Namun mungkin ya, masih ada beberapa kekeliruan dalam penulisan parameternya. Tapi ini tentu masih sebatas analisa gua, dan gua tentu aja bisa salah. Karena pabrikan tentu udah punya standarisasi sendiri sebelum merilis produknya ke pasaran. Selain itu, poin lainnya ada pada parameter XMAX. Karena gua juga nemuin ada beberapa speaker 12 inci yang kalau nggak salah dari LB series, itu hanya punya XMAX 1 mm. Dan ada juga speaker berukuran 15 inci, tapi XMAX-nya cuma 2,5 mm. Dengan jangkauan XMAX yang serendah itu,
Rata-rata LB series sebagian besarnya tentu akan kurang cocok untuk subwoofer. Meskipun dalam demo produk yang gua lihat di Tokped, embel-embel subwoofer selalu disertakan. Jadi harapan gua, seenggaknya speaker ini diberi X-Max yang cukup layak. Tapi jika ini memang udah nilai yang seharusnya, ya nggak apa-apa. Berarti analisa gua memang salah. Namun jika analisa ini benar, kita tentu berharap produsennya segera mengupdate parameter yang tersedia, agar semua tentu akan jadi lebih baik lagi. Terlepas nanti buku manualnya mau dibaca atau enggak, menyajikan informasi yang rinci dan akurat tentu sangat penting, karena ini juga merupakan hak dari konsumen. Jadi ini tentu bukan untuk menjatuhkan, ini hanya sebuah saran dan masukan, karena gua berharap JIC bisa jadi salah satu produk lokal lain yang seenggaknya bisa sejajar lah dengan produk SBE, atau malah jadi penantang utama dari produk-produknya SBE. Gua pikir cukup, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 50 Hz dan atasnya di sekitar 100 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi sekitar 43,8 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 47,2 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 142,5 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 155,2 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 13,1 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 15,1 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 37 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 163,3 Hz pada minus 3 dB.
Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 560 mili, panjang ke belakang 760 mili, kemudian lebarnya 740 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk por utama, ini ukurannya 70 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari bibir depan ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 510 mili. Kemudian ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 185 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 253 mili. Untuk penguatan dinding belakang bentuknya kurang lebih seperti ini. Tekukan ini dengan ukuran 170 mili dan ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Sementara untuk penguatan yang ini ukurannya 120 mili. Untuk por kedua, ini ukurannya 488 mili dikali 90 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 145 mili. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silakan like dan share video ini ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.